Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 1 Gegesik kelas 8 semester genap. Yang pertama, niat puasa. Niat puasa dilakukan sebelum fajar terbit supaya niat puasa kita afdol ya. Kemudian niat puasa juga bisa dilakukan pada malam hari ya, atau ketika selesai sholat tarawih bisa dilakukan niat puasa sampai menjelang fajar. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari awal terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, amalan sunnah ketika puasa. Dalam amalan sunnah ketika puasa, yang pertama mengakhirkan waktu sahur. Jadi sebelum imsak ya, kita disunahkan untuk sahur ya, supaya kita mendapatkan sunnahnya, yaitu sebelum imsak. Nah, kemudian memperbanyak sedekah. Selanjutnya memperbanyak bacaan Al-Quran ya, atau tadarus. Nah, itu adalah amalan sunnah ketika puasa. Meninggalkan perkataan-perkataan kotor ya, atau berdusta. Yang terakhir, menyegerakan atau mempercepat buka puasa. Nah, di dalam amalan sunnah ketika puasa ya, di awal waktu kita ketika berpuasa, kita disunahkan untuk sahur sebelum waktu imsak. Dan ketika kita untuk berbuka puasa, kita disegerakan untuk berbuka puasa. Itu termasuk amalan sunnah ketika puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, sudah jelas di sini. Yang pertama, makan dan minum. Hilang akal atau orang yang tidak berakal ya, pingsan, kemudian ya, atau orang gila. Nah, ini tidak atau membatalkan puasa. Yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita. Yang keempat, muntah dengan sengaja ya, ketika berpuasa kalian sengaja untuk mengeluarkan atau untuk muntah, nah itu maka membatalkan puasa. Mengeluarkan ya mani ya, dengan secara sengaja itu maka membatalkan puasa. Kemudian berhubungan intim ya antara suami dengan istri di bulan Ramadan itu juga membatalkan puasa. Yang terakhir, melihat bulan tanggal 1 Syawal akhir bulan Ramadan, atau di akhir bulan Ramadan kalian melihat tanggal 1 Ramadan ya, atau kalian mengingat-ingat supaya cepat tanggal 1 Syawal ya. Nah, di akhir bulan Ramadan, nah itu maka membatalkan puasa. Yang terakhir, orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Di sini yang pertama, orang sakit maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya, karena supaya tidak memperparah kondisi bagi orang yang sakit. Yang kedua, musafir ya, orang yang sedang berpergian jauh ya.
batas minimalnya adalah jaraknya 93 km ya, atau dari Jawa Barat sampai ke kota Yogyakarta ya. Itu ya disebut musafir, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Nah, tapi ingat nanti ya puasanya diganti dengan puasa qada ya ketika bulan puasa atau bulan Ramadan selesai, maka puasanya harus diganti, tetap harus diganti ya, meskipun kalian sebagai musafir kemudian tidak berpuasa, diperbolehkan, akan tetapi diganti dengan puasa qada setelah selesai bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wanita hamil dan menyusui, maka itu tidak atau diperbolehkan tidak puasa. Yang terakhir, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah sepuh, nah itu juga tidak atau diperbolehkan tidak berpuasa. Yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar artinya menjadikan ya, suatu yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Artinya di sini ketika kalian misalkan contoh mendapatkan rezeki ya yang tidak terduga, kemudian kalian ingin berpuasa, nah maka itu disebutnya puasa nazar. Atau ketika kalian mengucapkan apabila kalian lulus ujian maka kalian akan berpuasa ya selama 3 hari misalkan. Nah itu maka disebutnya puasa nazar. Puasa yang telah dijanjikan oleh seorang atau seseorang ya karena mendapatkan suatu kebaikan, itu puasa nazar. Kemudian yang ketiga, puasa qada. Puasa qada di sini adalah puasa yang dilaksanakan sebagai ganti puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan yang terpaksa tertinggal karena alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya seperti tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Orang sakit, musafir ya, atau musafir ketika perjalanan jauh. Nah, maka itu puasanya diganti dengan puasa qada, puasa bulan Ramadannya. Yang keempat, puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan ya. Melanggar suatu aturan yang pertama ya, tidak memenuhi nazar. Yang kedua, berjima atau berhubungan suami istri ya ketika bulan Ramadan atau bulan puasa, maka itu adalah termasuk puasa kifarat. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Meskipun tidak sengaja, tapi ketika bulan puasa maka kamu akan dikenakan ya atau wajib melaksanakan puasa kifarat. Kemudian yang keempat, mencukur rambut ketika ihram. Ketika kalian melaksanakan ibadah haji ya, kalian mencukur ihram, nah, kemudian kalian diwajibkan puasa kifarat. Yang kelima, berburu ketika ihram. Pada pelaksanaan haji ya, ketika ihram kalian berburu, nah maka itu kalian harus melaksanakan puasa kifarat. Yang terakhir, melaksanakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiran ya, atau dengan cara yang tidak dianjurkan oleh Allah pada ibadah haji dan umroh. Nah,
maka itu kalian wajib melaksanakan puasa iftarah. Setelah puasa wajib, di sini ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada 3. Yang pertama puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini dilakukan ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi seringkali berpuasa Senin Kamis. Ya. Seperti dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, ditampakkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, ya. Dan aku senang amalku ditampakkan, maka aku berpuasa. Nah, kemudian yang kedua yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal di sini adalah puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Waktunya yaitu dari mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Setelah Idul Fitri ya, karena saking semangatnya untuk berpuasa, nah kalian berpuasa dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Syawal itu maka disebutnya puasa Syawal. Nah, setelah Idul Fitri. Kemudian yang ketiga puasa Arafah. Puasa Arafah puasa yang dikerjakan pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah ya, pada pelaksanaan sehaji sebelum Idul Adha. Nah, tanggal 9 Zulhijjah ya, di sini itu disebutnya puasa Arafah, atau gampangnya 1 hari sebelum Idul Adha itu disebutnya puasa 9 atau puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah di tahun Hijriah. Nah, yang terakhir yaitu hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa pasti sangat banyak ketika kalian melihat ya hikmah berpuasa. Tapi di sini yang pertama meningkatkan iman dan takwa. Ya. Kalian pasti merasakan ketika berpuasa iman dan takwa kalian pasti sangat bersemangat, sangat rajin ya untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas. Rasa solidaritasnya apa? Saudara kita ya, sesama umat muslim ada yang kekurangan, bahkan ada yang tidak makan. Nah, di sini kita dengan cara berpuasa maka kita menemukan rasa solidaritas, atau ketika berpuasa ya saudara-saudara kita banyak yang ketika berbuka puasa hanya dengan seteguk air. Nah, kita melaksanakan solidaritas kita dengan cara berbagi makanan sesama umat muslim ya. Kemudian yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran. Ketika berpuasa semuanya kita menahan, tidak terkecuali kesabaran kita. Kesabaran apa? Kesabaran dalam berpuasa, kesabaran dalam emosi, dan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang keempat, mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu ya, ketika kita berpuasa kita sangat ingin minum ya karena cuaca panas. Nah, tapi kita dengan mengendalikan hawa nafsu kita terhadap inginnya kita minum dan makan, nah itu kita sudah
mendapatkan hikmah berpuasa. Yang kelima, mendidik sendiri untuk bersifat sidik, artinya jujur. Ya, di sini seringkali ya yang masih belajar berpuasa ketika melaksanakan puasa padahal belum waktunya berbuka, mencari-cari kesempatan untuk berbuka puasa atau mencari alasan untuk berbuka puasa. Di sini di hikmah puasa kita dilatih untuk mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik atau jujur. Yang terakhir, ya, di dalam berpuasa kita sudah melaksanakan atau kita mengistirahatkan bagian organ-organ tubuh kita. Contohnya seperti lambung. Lambung ketika kita tidak berpuasa itu bekerja setiap hari. Tapi ketika berpuasa, ya, organ tubuh kita di dalam tubuh kita itu beristirahat dalam bekerja. Ya, itu hikmah berpuasa. Nah, semoga di dalam materi ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan untuk bisa meningkatkan iman dan takwa ibadah kalian ya. Apalagi di bulan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan, yaitu kita diwajibkan untuk berpuasa bagi umat Islam ya, untuk laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Itu saja dari Bapak, semoga bermanfaat ya. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.